sering cerita dari orang-orang lah. Kalau di pabrik itu kan serem ya, ada kadang-kadang pabrik itu ada penampakan-penampakan, ada yang kesurupan-kesurupan seperti itu ya. Awalnya aku ya cuma percaya nggak percaya. Waktu itu aku masih penakut ya. Kemudian aku ngelamar pekerjaan, akhirnya aku diterima kerja di sebuah pabrik ya, pabrik makanannya, pengolahan makanannya di daerah di daerah di Pasuruan itu ya. Nah, itu pabrik itu masih belum kami waktu itu ya, di tahun 2010 saya masuk di situ ya. Itu awalnya itu apa ya, saya itu ngekos di dekat pabrik itu yang waktu itu saya masuk shift malam itu kira-kira udah 6 bulanan saya kerja di pabrik itu ya. Saya masuk shift malam ya. Kalau masuk shift malam itu kan banyak yang kawan-kawan di pabrik itu tidurnya itu di kantin ya. Suasana kantinnya itu sepi ya. Kalau tidur itu biasanya kantin itu dimatikan, kemudian di kantin itu ada meja sama kursi jadi satu ya. Mejanya itu biasanya sama kursi sama kawan-kawan itu ditata jadi satu ya. Jadi kursinya dipanjang, meja dua digabung jadi satu gini, di kursinya panjang lah. Kursi panjang itu buat tidur ya. Itu ada salah satu titik ya, titik di pojokan ya. Paling ujung itu kursi itu nggak pernah ditempati sama kawan-kawan, itu nggak pernah tempati, jarang tempati yang gitu ya. Itu karena menurut mereka itu kalau kita tidur di situ itu kadang-kadang itu kita akan kayak kelindian atau kadang-kadang diimpeni atau mimpi-mimpi yang buruk gitu soal makhluk-makhluk goib itu ya waktu itu ya. Akhirnya ya, aku kan waktu itu tidur biasanya nggak di situ, nggak di pojok situ. Kemudian saya pengen tidur di pojok itu, ya nggak tahu tiba-tiba pengen tidur di pojok ya, di pojokan yang gelap ya. Ini suasana kantinnya itu gelap ya, kantinnya gelap, ada kursi-kursi berjajar tapi eh, masih dikit ya. Soalnya waktu itu karyawannya kan masih sekitar 150-an atau gimana gitu ya, dikit karyawannya. Waktu itu pabriknya masih dikit karyawannya. Nah, waktu tidur di situ itu, aku waktu tertidur tuh sempat sempat bermimpi ya. Aku kan sebelumnya tuh sering apa kayak punya kelakuan gitu, apa kayak kayak ngelakoni hal-hal yang goib-goib gitu ya, kayak ilmu-ilmu gitu ya. Tapi udah lama saya nggak ngelakuin itu ya. Waktu tidur di pojokan itu ya, di pojokan kantin itu ya, itu saya tiba-tiba bermimpi kayak dibawa ke sebuah zaman kuno kayak kerajaan gitu ya, zaman kuno kayak kerajaan gitu ya. Itu situ kayak ada peperangan gitu ya, peperangan, ada yang naik kuda, ada yang bawa tombak gitu ya. Pakaiannya itu pakaian kuno-kuno kayak baju gitu ya. Nah, di waktu itu seakan-akan di area kantin itu kayak medan peperangan ya. Waktu itu ada pembunuhan gitu ya. Jadi kayak orang perang gitu ya, dan dibuat ada yang atau minta tolong nggak itu, semua dibuat, ada peperangan gitu, pasti ada banyak korban waktu itu ya. Nah, waktu itu ada yang badannya besar gitu. Aduh, ngeri ya. Waktu itu saya ditunjukkan seperti itu ya. Habis itu saya melihat pembantaian kayak peperangan pembunuhan itu di area kantin itu. Kemudian saya itu kayak dibawa lagi ya ke atas ya, ke area kantor ya. Di area kantor itu saya juga melihat di area kantor itu ada sosok seorang wanita gitu ya, sosok seorang wanita yang berambut panjang gitu ya. Nah, habis di area kantor itu juga saya waktu itu kayak ngeri tapi nggak bisa bangun, mau bangun nggak bisa bangun. Terus diajak lagi tuh ke area kayak lab gitu ya, lab analis gitu. Di lab analis juga gitu ya, di analis juga ada seorang wanita dengan anak kecilnya seperti itu ya. Itu dia juga melihat ke arah gua. Aku nggak tahu siapa yang membawa ke situ ya. Habis ke situ juga aku akan dibawa ke ruang office yang officeku ya. Aku jarang tidur di office karena sendirian takut ya. Saya suka kalau di kantinnya banyak temannya. Ya. Tapi gelap, di office juga gelap lah. Di office pun saya juga dikasih tahu ada orang laki-laki besar juga ya. Tapi juga ada sosok wanita juga ya. Sepertinya sosok wanita itu kayak menguasai beberapa tempat-tempat gitu ya. Jadi di kantor atas ada, di lab analis juga ada, di kantor juga ada ya itu ya. Nah, setelah itu kemudian saya coba bangun tapi nggak bisa ya. Kemudian dia bercerita ya, dia seakan-akan mau nunjukin ya. Dia bilang yang ngantar keliling itu ya, nggak tahu sosoknya. Dia bilang inilah tempat-tempat mereka itu ya. Ada lagi ya kayak di tempat apa kunjungan faktor fisik atas juga ada apa kayak kakek-kakek tua itu ya, kakek tua jenggotnya panjang putih bawa tongkat itu juga saya ditunjukin juga di atas juga ada itu ya. Itu menurut kayaknya itu yang menguasai daerah situ ya. Itu wajahnya juga kayak tua gitu ya. Dia senyum tapi senyumnya kayak senyum sinis itu ya. Nah, itu mungkin efek aku dulu sering apa kayak
ngelakoni itu, yang ngelakoni ilmu-ilmu seperti itu ya. Nah, kayak ya semacam meditasi belajar sendiri, tapi waktu itu aku ya belajar lihat YouTube, lihat tutorial waktu itu ya, nggak ada gurunya, tapi ya itu mungkin yang bikin aku apa kayak tersesat itu mungkin ya, salah jalur yang nggak ada pembimbingnya ya. Nah, setelah itu habis itu saya berusaha bangun ya, bangun bangun lah, setelah bangun itu kan melihat sekeliling gelap ya, waduh, itu rasanya kayak tambah deg 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 deg, jantung kayak berdetaknya. Wah, dari situ saya seakan-akan itu dikasih tahu ya, jadi daerah-daerah mana, tempat-tempat mana aja yang ada penghuninya seperti itu ya. Itu cerita saya waktu awal-awal dulu masuk pabrik ya. Jadi cerita misteri pabrik ternyata emang bener ada ya. Saya ngalamin sendiri waktu itu ya. Mungkin kalian di tempat kalian, di pabrik kalian mungkin juga punya cerita-cerita mistis seperti saya ini, atau bagaimana ya, kita sharing-sharing aja nih. Jadi ini pengalaman saya di awal-awal ditakutin waktu di pabrik ya, setelah 6 bulan ya. Awal-awal bulan saya nggak ditakutin ini ya. Mungkin kita bisa sharing kalau punya pengalaman-pengalaman yang sama seperti saya. Silahkan komen-komen ya, kita sharing ya.